nenek moyang itu, mereka merasa bahwa tidak pernah berjumpa Tuhan, tidak pernah diwujudi Tuhan. Artinya nenek moyang kita sama sekali belum tahu wajahnya Tuhan, dan nenek moyang kita belum pernah tahu di mana tempatnya Tuhan. Mereka hanya meramalkan, mereka hanya bisa mengira-ngira bahwa Tuhan ini adalah pencipta jagat raya yang mana bisa melengkapi dan meliputi seluruh gugusan antariksa, baik di dalam bumi atau di luar bumi atau di luar angkasa. Banyak sekali mengatakan bahwa orang Jawa atau orang Nusantara ini adalah orang timuran, orang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Namun walaupun ada orang-orang Jawa atau orang-orang Nusantara yang berbuat kejahatan, yang berbuat dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu adalah merupakan umum. Karena di dalam jagat raya ini tidak mungkin semua umat menjadi orang baik, dan di jagat raya ini tidak semuanya akan menjadi jahat. Sehingga di dalam kehidupan ini pasti ada kejahatan, tidak ada kebaikan, ada kesucian dan ada kemurkaan. Itu merupakan warna-warna daripada jagat raya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, kita kembali apa yang ditanyakan Mbak Lul, apakah di dalam pelajaran ilmu Jawa itu memang berat? Saya katakan memang berat karena di samping kita mempelajari ilmu-ilmu Jawa, kita hanya menjalankan dharmanya saja kita sudah keberatan, karena kita diwajibkan untuk bersabar, kita diwajibkan untuk jujur, diwajibkan kita untuk menuju ke jalan kebenaran, diwajibkan untuk sabar dan narimo ing pandum. Berapa rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita harus selalu menerima, selalu berterima kasih, selalu bersyukur kepada Tuhan. Itu saja kita sudah menjalankan sangat berat sekali. Apabila mempelajari, mendekatkan diri kepada Tuhan atau pada Sang Pencipta alam, itu juga sangat berat sekali. Apalagi kita memetik dan mengambil ilmu-ilmu, pelajaran-pelajaran yang berasal dari nenek moyang kita, juga sangat berat sekali. Bahwa ilmu Jawa itu tidak sama dengan ilmu yang lain. Misalkan di ilmu Jawa ini akan mengambil misalkan ilmu pengirupan, itu pasti ada mantra japanya dan pasti ada lakunya. Misalkan kita mengambil ilmu pengasihan, itu pasti ada amalan, ada mantranya, ada unen-unennya, sehingga harus dijalankan dengan berpuasa. Misalkan kita untuk menjalankan ilmu untuk mencari jodoh, itu juga ada amalannya, juga ada lakunya. Misalkan kita untuk mempelajari ilmu kesaktian, yang misalkan Tante Bapak kalau nipan di sisa Garindo, Tante Api Kikir, artinya apabila ditembak tidak mempat, itu juga lakunya sangat berat sekali. Ya, laku-laku yang diperintahkan nenek moyang untuk memanjurkan sebuah mantra itu memang berat sekali, tidak ada yang mudah. Tapi di dalam perjalanan saya untuk mempelajari ilmu-ilmu daripada nenek moyang kita, yang mana pada saat saya sekolah, saya mempelajari ilmu yang berat adalah saya pernah mengamalkan ilmu untuk menghindari hujan atau menyisihkan hujan, sehingga ini yang dapat diklarifikasi bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa untuk menolak hujan, karena hujan diteteskan di bumi ini pasti harus turun. Setelah mendung, cara menjadikan hujan, terus kemudian hujan jatuh ke bumi, terus kemudian manusia berani menolak, tidak mungkin. Dipertanyakan baru bahwa ilmu apa yang berat bagi saya untuk menjalankan pengambilan ilmu tersebut. Sebenarnya nggak ada ilmu yang diraih dengan mudah, semua ilmu diraih dengan sulit, semua ilmu diraih dengan susah payah. Ilmu yang paling berat adalah ilmu yang mempelajari tentang kepangeranan, ilmu bersembah pada Tuhan. Karena ilmu bersembah pada Tuhan tentu banyak sekat-sekat batas-batas yang mana yang tidak boleh kita lakukan. Kadang-kadang kita bertabrakan di dalam hati kita ingin melakukan, namun dilarang oleh aturan-aturan panembah. Apa yang kita jalankan kadang-kadang mengikat di dalam suatu perjalanan kita untuk mencari ekonomi. Apabila kita tidak melakukan itu, maka kita tidak mendapatkan ekonomi sesuatu yang dapat kita makan. Apabila kita menjalankan, kita bertabrakan semua yang kita lakukan. Akal baik budi pekerti yang kita lakukan akan hangus, akan sirna, hanya melangkah satu kesalahan saja. Sehingga ilmu yang paling berat adalah ilmu panembah, ilmu berbakti kepada Sang Pencipta alam. Namun apabila ilmu yang dipakai di dunia ini, yang paling berat adalah ilmu yang mana itu memohon kepada Tuhan, seperti ilmu untuk menyisihkan hujan. Karena padahal kita pelajari dengan kita mengambil mantra japanya saja, kita sudah kesusahan. Karena pada kita diperintah oleh sama guru agar kita untuk menjalankan tugas, sebelum mantra, sebelum unen-unen, sebelum bacaan-bacaan diberikan kepada kita, maka kita dipersilahkan untuk yaitu memberikan tata cara yang akan disajikan oleh sang guru, yaitu kita harus setiap hujan setidak-tidaknya 7 hari atau 41 hari, kalau bisa musim 6 bulan, itu melaksanakan yaitu mempelajari alam semesta. Artinya apabila musim hujan kita harus keluar rumah. Jika apabila mendung, kita sudah siap-siap. Kalau hujan mulai turun, maka kita harus keluar rumah. Kita berjalan di sawah, di ladang, di kebun, di gunung, di tempat-tempat yang sepi daripada perkampungan.
Di dalam kita keluar rumah, kita kehujanan. Dengan kehujanan itulah kita membaca dan menghafalkan amalan-amalan mantra dari guru. Artinya, kalau bisa disingkat, bahwa mantra-mantra penghindar hujan, yaitu mantra-mantra dibaca pada saat hujan, dihafalkan tidak di musim terang atau di musim kemarau. Jadi mantra-mantra yang dihafalkan itu harus tepat musim rendeng atau musim hujan, sehingga pada saat hujan kita keluar rumah, kita menghafalkan amalan mantra-mantra itu hingga hafal. Makanya aturannya setidak-tidaknya 7 hari atau 41 hari agar hafal. Nanti kalau hanya keluar rumah hanya 1 hari, tidak mungkin amalan-amalan itu akan hafal, karena kalau kita memohon permohonan atau hajat itu harus hafal luar kepala gitu loh. Nah, guru itu ketakutan kalau nanti tidak apa, nanti kerepotan sendiri. Kita tidak bisa apa yang dimengerti di dalam makna-makna arti daripada amalan dan mantra. Beri waktu panjang yaitu 7 hari hingga 7 hujan. Apabila 7 hujan 7 hari itu tidak apa atau tidak yakin, kemudian diperpanjang lagi menjadi 41 hujan 41 hari. Apabila 41 hari itu belum merasa bahwa ilmu itu bisa merasuk ke raga kita merasa bahwa saya mengamalkan mantra ini kok nggak yakin, saya mengamalkan itu ilmu itu kok tidak sempurna, saya mengamalkan ilmu itu kok tidak bisa menyatu kepada tubuh saya, maka diperpanjang waktu untuk mengamalkan ilmu itu sampai habisnya musim rendeng, sampai habisnya musim hujan, sehingga selama 6 bulan mereka mempelajari ilmu dan mantra-mantra, yaitu untuk menyisihkan hujan. Ya, ini teman-teman, hujannya sudah mulai deras, percikan air dari atas sudah mulai kencang dan genangan air sudah mulai naik. Ini adalah garam. Tadi Mbah Gendel yang mengambil. Ini ada perintah dari Mbah Gendel untuk kita menyebarkan garam ini keluar. Bagaimana nanti reaksinya? Apakah hujan akan reda? Mari kita buktikan sama-sama teman-teman. Ya, kita tunggu beberapa menit teman-teman. Kita tunggu beberapa saat teman-teman hingga hujan akan semakin tenang, reda, dan akhirnya akan menjadi cuaca yang sangat cerah kembali. Kemudian hujan ini pasti akan tenang, akan reda hingga akan kembali ke cuaca yang cerah. Semakin terang, matahari akan muncul, awan hitam akan tersingkir, dan cuaca kembali cerah. Hujan akan semakin hilang, akan semakin gemilang, akan semakin reda, semakin hilang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Tuhan yang Maha Esa. Hujan akan terang, hilang. Hujan akan hilang, dan terang. Kembali pada asalnya tidak hujan. Kembali pada asalnya tidak hujan. Kembali pada asalnya cuaca yang cerah, cuaca yang terang benderang. Ini tinggal beberapa saat atau beberapa detik, maka hujan akan hilang dan cuaca akan kembali cerah. Ini awan sudah mulai kembali terang teman-teman. Awan biru sudah mulai datang. Cahaya matahari sudah sedikit menampakkan sinarnya. Motor-motor sudah berlalu lalang seperti biasanya tanpa memakai mantel atau payung. Ini menandakan bahwa cuaca memang sudah cerah. Dan ini tadi Mbah Gendel cuma memerintahkan saya, bukan Mbah Gendel sendiri yang melakukannya. Ini tadi juga tanpa berpikir panjang, saya langsung menjalankan apa yang menjadi perintahnya Mbah Gendel, dan alhamdulillah ternyata terbukti teman-teman. Ini semua basah, semua hujan, terbukti bahwa hujan ini bukan rekayasa, melainkan ini adalah asli real dari alam. Ini sudah terbukti teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, bahwasanya bentuk permohonan manusia pasti akan didengar oleh Tuhan, asalkan kita memohon dengan sungguh-sungguh.